إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kana ar-rajul fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seseorang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ru'ya, jika dia bermimpi, faqassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia ceritakan mimpinya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, fatamannaitu, maka saya juga sangat berharap, an ara ru'ya, agar kiranya saya bisa bermimpi, fa'akussuha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya bisa ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu syabban, dan waktu itu saya adalah seorang masih muda, dalam riwayat Muslim aziban, ya, pemuda yang masih bujang. Maka wa kuntu anamu fil masjidi fi ahdi Rasulillah sallallahu, atau ala ahdi Rasulillah sallallahu. Waktu itu saya tidur di masjid di zaman Rasulullah sallallahu, kebiasaan saya tidur di masjid. Fara'aitu fin naum, maka saya bermimpi ketika itu. Faka'anna malakaini akhadhani, seolah-olah dua malaikat mengambilku. Kalau bahasa kita menculik. Fa akhadhani fa dhahaba bi ila nar, kedua malaikat ini membawa saya ke neraka. Dua malaikat ini membawa saya ke neraka di dalam mimpi tersebut. Fa idza hiya matwiyatun, ternyata neraka itu adalah bangunan kalbi'ri, seperti sumur, seperti lubang yang sangat besar dalam. Wa idza laha qarnan, dan layaknya seperti sumur itu ditegakkan dua bangunan tiang di samping kiri kanan, kemudian ada yang melintang di atasnya, yang biasanya digantungkan besi dan alat yang digunakan untuk menaikkan air. Seperti itu beliau lihat di dalam mimpinya. Fara'aitu unasan qad araftuhum, dan saya melihat orang-orang yang sebelumnya di dunia saya kenal baik dengan mereka. Fa aqulu a'udzu billahi minan nar,
Abdullah bin Umar, dalam mimpi saya itu saya mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari neraka. Falaqiyana malakun akhar, lalu kemudian salah satu malaikat menemui kami. Faqala, malaikat itu mengatakan, lam tura' ay la khaufun alaika ba'da hadha, tidak ada lagi ketakutan bagimu setelah ini. Fa aqussuha ala Hafsah, saudarinya, kata Abdullah bin Umar, maka saya mimpi itu saya ceritakan kepada Hafsah. Faqassatha Hafsatu ala Rasulillah sallallahu. Kemudian Hafsah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW setelah mendengarkan kisah ini? Ni'mar rajul Abdullah, akan menjadi seorang laki-laki yang paling beruntung, yaitu Abdullah. Law kana yusalli minal lail, seandainya dia itu melaksanakan salat malam. Kata Hafsah, fakana ba'du, maka mulai setelah itu Abdullah bin Umar la yanamu minal laili illa qalila, maka mulai pada saat itu beliau tidak lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit, sebentar, sejenak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat ini kehilangan atau sudah sangat jauh dari orang-orang sebelumnya, dari Rasulullah, sahabat Rasulullah, para tabi'in, para ulama, orang-orang saleh, tertinggal dan dilupakan satu ibadah yang seharusnya melekat, terutama bagi para penuntut ilmu dan para penghafal Al-Quran. Bahkan hampir ibadah ini menjadi kewajiban bagi mereka, yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail, yaitu salat malam atau salat tahajud. Salat tahajud. Al-Imam Bukhari membawakan hadis ini pada tema fadlu qiyamil lail, keutamaan melaksanakan salat malam. Kemudian menyebutkan hadis yang tadi saya bacakan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang baik. Di antaranya disebutkan dalam surah Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhidhina bima atahum rabbuhum, mereka ini adalah orang-orang yang mengambil apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, dan mereka termasuk orang-orang yang baik. Mereka termasuk orang-orang yang baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, di waktu malam sedikit tidur. Di waktu malam orang-orang yang baik ini adalah orang-orang yang sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang lain, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, tidak banyak tidur di waktu malam. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan, karena takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala, wa tama'a, dan sangat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah, sebagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam surah As-Sajdah ini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum
maka tidak ada satu orang pun, satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan, apa yang disimpankan bagi mereka. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, min qurrati a'yun, dari apa yang bisa menyejukkan mata, dari pahala-pahala dan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka pernah kerjakan. Sebagai balasan dari apa yang mereka pernah kerjakan di dunia. Mereka bersusah-susah, mereka mengorbankan tidur malamnya untuk kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang sangat besar. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, bahwa orang-orang yang bertakwa ini akan berada di dalam surga, berada di taman-taman surga, dan uyun, mata-mata air, sungai-sungai yang ada di dalam surga. Digambarkan dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, masalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin, di dalamnya ada sungai air, ya, airnya tidak payah. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'am, dan sungai susu yang tidak basi, yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, dan ada sungai khamar yang tidak memabukkan, bahkan sangat enak, lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharum min asalin musaffa, dan ada sungai yang mengalirkan madu yang begitu jernih murni. Bukan hanya itu, walahum fiha min kulli tsamarat, dan baginya di dalam surga dari semua jenis buah-buahan. Wa maghfiratum min rabbihim, dan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan terutama orang-orang yang melaksanakan salat malam. Ketika menjelaskan atau membawakan ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun, maka ulama tafsir membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li ibadi, saya siapkan untuk hambaku yang saleh. Saya siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Kata Abu Hurairah, faqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian ingin. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang disiapkan, apa yang disimpankan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal saleh, dari hal-hal yang dapat menyejukkan pandangannya di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai balasan terhadap apa yang pernah mereka kerjakan. Qiyamul lail adalah ibadah yang sudah banyak ditinggalkan. Bahkan orang-orang yang menuntut ilmu, bahkan orang-orang yang menyampaikan ilmu. Padahal ini adalah keakraban, amalan yang menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari orang-orang yang saleh, dari orang-orang yang ingin menjadi orang yang paling beruntung, sebagaimana perkataan Rasulullah terhadap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar akan menjadi orang yang paling beruntung jika dia melaksanakan salat malam. Jika dia melaksanakan salat malam. Dan siapa yang tidak ingin beruntung? Maka kata Hafsah, mulai daripada kejadian itu, maka Abdullah bin Umar tidak tidur malam kecuali sedikit. Dan salat yang paling afdal setelah salat fardu yaitu salat malam. Hadis surat Muslim. Hadis surat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyus salati afdalu ba'dal maktubah,
Salat apakah yang paling afdal setelah salat fardu? Maka Nabi SAW mengatakan, afdalus salati ba'dal maktuba, salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah as-salatu fi jawfil lail, yaitu salat di sepertiga malam terakhir. Itulah salat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah salat fardu. Makanya suatu waktu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, suatu waktu Rasulullah SAW mengetuk pintu Ali bin Abi Thalib dan bersama istrinya yaitu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketuk pintunya. Kemudian Rasul mengatakan, "Ala tusalliyan?" Tidakkah kalian salat? Tidakkah kalian berdua salat malam? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat itu mengatakan, "Anfusuna biyadillah." Jiwa-jiwa kami ini, nyawa kami, ruh kami berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Dia ingin membangunkan kami, ba'asana, maka Allah akan bangunkan kami. Maka Nabi SAW mendengarkan itu pergi. Kata Ali, saya tidak mendengarkan Rasulullah mengucapkan satu kata pun, tapi setelah dia berbalik, maka yadribu fakhidahu, Rasulullah memukul pahanya kemudian mengatakan, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Betullah bahwa manusia itu banyak alasannya. Banyak alasannya sehingga tidak melaksanakan, mendirikan ibadah yang begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita ingin, sebagaimana dalam hadis disebutkan, jika kita ingin melihat Rasulullah salat, kita bisa lihat dia salat. Jika kita ingin melihat dia tidur, kita bisa melihat dia tidur. Rasulullah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau kadang salat di awal malam, kemudian di pertengahan malam, kadang salat di akhir malam, sepertiga malam. Rasulullah melakukan, tapi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, afdalus salat atau ahabbus salati ilallah, salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Daud. Ya, yanamu nisfahu. Nabi Daud itu dia tidur seperempat malam. Wa yaqumu thulutsahu, lalu kemudian dia salat sepertiganya. Wa yanamu sudusahu, lalu seperenamnya dia gunakan kembali tidur. Masalah kita tidak bisa mendirikan salat malam adalah masalah kapan kita tidur, bukan kapan kita bangun. Ini masalah terbesar dari kita. Kapan kita tidur, bukan masalah kapan kita bangun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakruhkan, tidak suka tidur antara maghrib dengan isya dan berbicara setelah salat isya. Kebanyakan keadaan Rasulullah SAW setelah salat isya tidur. Maka sangat memungkinkan untuk dia bangun salat dan dia membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa panjang, tidak ngantuk. Karena memang persiapkan dari siangnya kailulah, kemudian disiapkan dari malamnya tidur di awal malam, kemudian beliau bangun tidur sekitar 5 jam. Ya, di pertengahan malam sekitar jam 2 atau jam 1, jam setengah 2 atau jam 2 kita bangun, kemudian kita melaksanakan salat. Setelah itu salat, setelah itu tidur. Ya, setelah itu tidur kembali untuk persiapan salat subuh. Harus kita pikirkan hal-hal yang seperti ini. Harus dipersiapkan. Seorang kemudian bisa bangun begitu saja tanpa ada persiapan, bisa, akan tetapi dipersiapkan itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd.
Kaum muslimin jamaah Jumat dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengatakan dan mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW ikutan, panutan yang terbaik. Tidak ada yang terbaik yang patut kita ikuti selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya tidur sehari semalam 3 kali. Qailula, tidur yang biasa dilaksanakan setelah zuhur. Ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur. Ini tidak melihat setengah jam, 1 jam, bahkan tidak. Bahkan di sini dianjurkan untuk tidak terlalu lama. Akan tetapi yang dilihat di situ adalah waktunya, waktu kita tidur. Kemudian Nabi SAW di awal malam tidur sampai 1/2 malam. Kemudian setelah itu tidur setelah salat tahajud untuk persiapan salat subuhnya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu sangat menentukan untuk lurusnya ibadah yang kita lakukan sehari semalam. Sebab faktor jasad ini, tubuh ini, itu juga akan mempengaruhi ibadah. Maka kita mengikuti Rasulullah yang semangat ibadahnya tinggi, yang sangat ibadahnya sangat beliau perhatikan dan beliau laksanakan dengan sebaik-baik ibadah. Maka kita jadikan beliau sebagai contoh yang terbaik. Kita sedikit demi sedikit mengikuti hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan taufik untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.